pagi, sahabat Morning Call GPIB, bersama saya Pendeta Esther Walania Manurung, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Jemaat Zebaot Lampung. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai kegiatan dan pekerjaan kita di hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami hendak melandasi hari ini dengan firman-Mu sebagai pedoman yang akan memandu kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan berikanlah petunjuk kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan pada hari ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Call GPIB, saya akan membacakan pembacaan kita di pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius. Pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Dengan perikop permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Hosiana. Sahabat Morning Call GPIB, saya akan mengawali renungan saya di pagi hari ini dengan menggunakan ilustrasi yang SBU gunakan. Lagu Kasih Ibu Kepada Beta. Kita tahu lagu ini ya. Kasih Ibu kepada Beta, tak terhingga sepanjang masa. Kalau dari liriknya, udah jelas ya artinya. Seorang ibu yang memiliki kasih yang begitu luar biasa kepada anaknya, tidak terhingga dan tidak lekang oleh waktu. Dan kalau kita lanjutkan lagi, lagu ini kita akan mendapati hanya memberi, tak harap kembali. Seorang ibu akan memberi dan tidak akan mengharapkan kembali apa yang sudah ia beri. Apa yang bisa ia beri, ia akan beri. Tanpa meminta kembali. Apa yang ia bisa kasih, ia akan kasih. Tanpa menuntut kembali. Apa yang ia bisa lakukan, ia akan lakukan. Untuk anaknya, untuk kebahagiaannya, untuk masa depannya, untuk kesuksesannya. Dan inilah yang terjadi di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Di mana Ibu Yakobus dan Yohanes melakukan permintaan kepada Yesus untuk kehidupan anak-anaknya. Apa yang ia minta? Ayat 21 katakan, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaan-Mu." Atau dengan kata lain, Ibu Yohanes dan Yakobus ini meminta kedudukan agar anaknya, dua anaknya, Yakobus dan juga Yohanes, mendapatkan kedudukan di dalam kerajaan Allah. Dan berbicara tentang kedudukan, sahabat Morning Call GPIB, ternyata dari dulu sampai sekarang, permintaan yang diminta oleh manusia kepada Allah itu masih sama ya. Tidak jauh dari yang namanya kedudukan, masa depan yang baik, dan juga kesuksesan. Meminta kedudukan, meminta masa depan yang baik, meminta kesuksesan, tidak ada yang salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang harus kita renungkan bersama, ketika meminta ini semua kepada Allah Bapa di sorga, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kehidupan kita. Apakah yang kita minta ini hanyalah kepentingan kita pribadi atau kepentingan bersama?
Kita harus melihat tujuan kita meminta ini itu sebetulnya apa. Jangan sampai ketika kita meminta ini semua, kita hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa ada dampak untuk orang lain dan sesama. Karena sejatinya, Yesus pun melakukan segala rancangan dan juga rencananya di dalam kehidupannya dan manusia. Itu untuk dampak yang besar. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Sedangkan Ibu Yakobus dan Yohanes, dia meminta untuk kepentingannya sendiri, kepentingan anak-anaknya, agar anak-anaknya dapat hidup enak, hidup nyaman, hidup terjamin di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai kita menjadikan Allah hanya sebagai alat untuk kepentingan diri kita pribadi saja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Morning Call GPIB, meminta tidak ada salahnya. Saya pun ingin sekali menjadi orang yang sukses. Saya pun ingin sekali memiliki masa depan yang terjamin. Saya pun ingin sekali memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi jangan sampai permintaan kita kepada Allah itu hanya untuk mementingkan kepentingan kita saja. Kita harus melihat tujuan kita. Kenapa kita meminta itu? Apakah ketika kita meminta itu, kita memikirkan bahwa kita akan menjadi berkat untuk banyak orang, atau kita hanya menyenangkan diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri? Dan jangan sampai kita hanya menjadikan alat Tuhan kita Yesus Kristus untuk mewujudkan setiap keinginan, kepentingan diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita awali kegiatan kita, pekerjaan kita dengan terus mengingat apapun yang akan kita minta untuk hari ini, di dalam kegiatan kita, di dalam pekerjaan kita, untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi. Mari kita mengingat jangan sampai kita meminta hanya untuk kepentingan diri kita. Tapi marilah kita meminta kepada Allah agar apa yang kita minta ini akan menjadi hal yang membawa dampak besar bagi banyak orang. Kita bisa menjadi berkat dan orang pun terberkati dengan keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami yang dipenuhi dengan banyak permintaan yang kami haturkan dan serukan hanya di dalam nama-Mu, kami diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa di dalam permintaan kami hendaknya kami mengingat orang lain. Sehingga apapun yang kami minta ya Tuhan, itu tidak hanya permintaan yang menyenangkan hati kami sendiri saja ya Tuhan, tetapi biarlah kami boleh meminta apapun itu, dan permintaan itu ya Tuhan dapat menjadi berkat juga untuk kehidupan banyak orang. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus di dalam kami menjalani kehidupan kami, apapun yang akan kami lakukan ya Tuhan, baik kami yang akan pergi bekerja, kami yang akan pergi ke sekolah, kami yang akan melakukan aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini, biarlah Tuhan Yesus Kristus kami meminta hanya kepadamu, penyertaan-Mu boleh menaungi kehidupan dan kegiatan kami, pekerjaan dan juga ketika kami bersekolah, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus ketika Engkau memberkati kami dengan begitu banyak kebaikan di dalam kehidupan kami pun boleh menjadi berkat juga ya Tuhan untuk banyak orang, sehingga kehidupan kami boleh mempersaksikan kebesaran nama-Mu dan juga kuasa kasih-Mu. Untuk itu kami serahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menuntun kami melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami yang akan membuat kami menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan kegiatan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, sahabat Morning Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati.